Halo, selamat pagi anak-anak. Pembelajaran kita masih tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri tempat bermain yang bersih, nama ruas, garis pada bangun ruang, dan sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Iya, kita akan lihat ya. Kita akan mengamati Dayu dan teman-teman yang mendapat tugas sekolah. Mereka mendapat tugas menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Nah, mereka menggambarnya di taman sekitar kompleks. Taman itu tidak jauh dari rumah Dayu. Kita akan lihat nih percakapan mereka. Ya, kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Lalu yang lainnya menjawab, teman-teman, siapa yang bersihkan dan merawat tempat ini ya? Tempat ini biasanya ada yang bersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Tanya lagi ya. Nah, sekarang kita akan cari makna kata. Dalam percakapan tadi ada kata indah. Indah itu artinya apa? Bagus dipandang mata. Lalu nyaman. Nyaman artinya apa? Segar dan sejuk. Rindang. Rindang artinya banyak cabang, ranting, dan daun. Ini biasanya dalam pohon ya. Jadi kalau pohon itu banyak cabang, ranting, dan daun terasa rindang, sehingga kita yang berada di bawah pohon itu akan merasa nyaman ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, tempat bermain yang bersih itu seperti apa sih? 1. Tidak ada sampah, genangan air dan kotoran yang berceceran di situ ya. Yang kedua, taman itu memiliki tempat sampah di beberapa tempat, sehingga ketika anak-anak bermain membuang sampah itu tidak kesulitan untuk mencari tempat sampah. Yang ketiga, mainan tersedia dalam kondisi yang baik, bersih dan terawat, sehingga aman digunakan untuk bermain. Ini tempat bermain di dalam ruangan ya. Lalu yang keempat, memiliki tempat mencuci tangan atau wastafel, sehingga ketika selesai bermain dapat langsung membersihkan tangan. Apalagi saat ini ya, kita harus sering-sering mencuci tangan supaya tidak ada kuman yang menempel di tangan kita. Yang kelima, tempat bermain yang luas, udara segar dan tidak pengap. Ini dianjurkan seperti ini. Sekarang ini ketika kita bermain itu hendaknya carilah tempat yang terbuka. Supaya apa? Supaya udaranya segar ya. Lalu yang terakhir, untuk tempat bermain outdoor di luar ruangan ya, itu memiliki pohon yang rindang sehingga jauh dari polusi udara. Ini yang paling bagus, yaitu yang nomor 6 ini ya. Ketika kita bermain, usahakan mencari ruangan yang terbuka. Oke, kita akan lanjut tentang contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Apa saja sih contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama? Yang pertama itu sepak bola. Nah, ini biasanya itu olahraga yang berkelompok. Selain itu apa lagi nih? Voli itu juga berkelompok karena terdiri dari satu kelompok itu 6 orang. Kasti ini juga sama. Lalu yang terakhir adalah basket, contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Biasanya karena mereka berbentuk kelompok-kelompok. Oke. Terus berikutnya bulu tangkis. Ya, selanjutnya sikap yang dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain itu apa saja? Nah, kita akan lihat nih. Yang pertama, kita harus saling pengertian antar teman. Yang kedua, tidak pilih kasih dalam berteman dengan sesama pemain. Yang ketiga, bermain dengan jujur, tidak curang, atau dengan kata lain sportif. Tidak mudah emosi ketika bermain. Dan yang terakhir, tidak mengejek atau meremehkan teman atau lawan bermain. Oke, kita akan mengamati, kita akan masuk ke pembelajaran bangun ruang. Nah, anak-anak harus perhatikan baik-baik. Nah, di sini Mem Nani akan menyebutkan nama garis ya. Sekarang bangun ruang yang pertama namanya balok. Ini seperti ini balok ya anak-anak. Kita akan lihat nih. Seperti ini. Ruas garis balok ada 12. Nah, sekarang nama ruas garis masing-masing itu apa? Berdasarkan abjad yang ada di sini anak-anak ya. Kita akan lihat nih yang pertama, yaitu A, B. B, C, lalu C, D, terus A, D. Berikutnya yang atas yaitu E, F, lalu F, G, G, H, E, H. Dan yang berdiri garisnya adalah A, E, lalu B, F, C, G, dan D, H.
Oke, contoh yang kedua itu adalah prisma segi 4. Nama ruas garisnya apa saja nanti akan kita lihat nih. Ruas garis prisma segi 4 ada 12 juga. Namanya apa saja nih? Yo, AB, lalu BC, lalu CD, lalu AD. Berikutnya EF, lalu FG, berikutnya GH dan EH. Lalu yang berdiri AE, BF, berikutnya CG dan DH. Contoh yang ketiga itu adalah prisma segitiga. Prisma segitiga, nama ruas garis prisma segitiga apa saja nih? Ruas garisnya ada 9, namanya adalah AB, lalu BC, AC, DE, EF, dan yang terakhir adalah DF untuk yang atas. Sekarang yang berdiri AD, BE, CF. Nah, ini adalah ruas garis prima segitiga. Nama-namanya berdasarkan abjad yang ada di situ ya anak-anak ya. Nah, kita akan lanjut berikutnya. Contoh yang keempat adalah prisma segitiga juga. Yuk, kita akan lihat nih. Ruas garis prisma segitiga ada 9. Apa saja? Kita akan lihat ya, AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan terakhir adalah CF. Berikutnya adalah yang kelima, prisma segi 4. Apa saja namanya? Kita akan lihat ya. Namanya adalah AB, BC, CD, AD. Yang atas EF, FG, GH atau HG, EH, dan yang berdiri adalah AE, BF, CG, dan DH. Nah, itu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti dan belajar dengan baik. Selamat belajar, sampai ketemu kembali untuk pertemuan berikutnya.